Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan mempelajari penjumlahan bilangan pecahan. Sebelum pembelajaran dimulai, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri atas dua angka, yakni angka sebagai pembilang dan penyebut. Bilangan pecahan mempunyai bentuk A per B. A disebut pembilang, B adalah penyebut. B tidak sama dengan 0. Jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama, pecahan biasa, contohnya 3/4. Pecahan campuran, contohnya 1/3/20. Pecahan desimal 2,5%, contohnya 10%. Yang pertama, penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Contohnya 1/9 ditambah 2/9 sama dengan. Salah satu syarat ketika kita menjumlahkan bilangan pecahan, penyebutnya harus sama. Jika sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilang-pembilangnya. Masih ingat anak-anak? Angka berapa penyebutnya? 9 dan 9. Sudah sama ya? Kalau pembilangnya 1 dan 3. Karena penyebutnya sudah sama 9 dan 9, maka kita tinggal menjumlahkan pembilang dan pembilangnya. Pembilangnya 1. Karena ditambah, maka kita tambah. Ditambah 2/9 sama dengan 1 ditambah 2, 3/9. Bisa disederhanakan nggak? Bisa. Dibagi dengan angka yang sama. Kalau kita mau menyederhanakan, dibagi dengan angka yang sama. Dibagi 2 bisa nggak 3? Tidak bisa. Dibagi dengan 3? Bisa. 9 bisa nggak dibagi dengan angka 3? Bisa. Maka kita bagi dengan angka 3 masing-masing. Dibagi 3, 9-nya juga dibagi 3. Sama dengan 3 dibagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. Yang kedua, penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Contohnya 1/2 ditambah 1/4 sama dengan. Tadi sudah saya sampaikan salah satu syarat penjumlahan pecahan adalah penyebutnya harus sama. Jika tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya. Banyak cara untuk menyamakan penyebutnya. Salah satunya dengan langsung mengalihkan penyebutnya. 1/2 kita tulis, 1/4 kita tulis. Langsung kita kali 2 kali 4 sama dengan 8. Kita letakkan di sini. Setelah itu kita kali silang. 4 kali 1 4. 2 kali 1 2. Kita letakkan angka 4, angka 2. Karena ini tandanya tambah, maka di sini tambah. Sama dengan 4 ditambah 2, 6/8. 6/8 ini jawaban sudah benar, tetapi belum sederhana. Inilah kelemahannya jika kita menggunakan cara seperti ini. Nah, bagaimana supaya sederhana?
kita bagi dengan angka yang sama. Kalau atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2, gitu ya. Kalau atas dibagi 3, bawah juga dibagi 3. Kira-kira angka berapa yang bisa sama-sama membagi 6 dan 8? Angka 2. Maka 6 ini kita bagi angka 2, 8 juga kita bagi dengan angka 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 8 bagi 2 sama dengan 4. Cara kedua, penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda adalah 1/2 ditambah 1/4. Ini contohnya ya. Syaratnya apa tadi anak-anak? Penyebutnya harus disamakan. Cara menyamakan penyebutnya bisa dengan mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari penyebutnya. KPK 2 dan 4. Kita bisa menggunakan tabel atau dengan kelipatannya. Kita gunakan tabel ya. 2, 4. Kita bagi dengan bilangan prima. Masih ingat dengan bilangan prima? Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita bagi dengan angka 2, bisa nggak kira-kira? Bisa ya. Kita bagi dengan angka 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Karena 2 sama-sama bisa dibagi 2 dan 4, 2 kita lingkari. Berikutnya kita bagi dengan angka 2 lagi. 1 bagi 2 tidak bisa, maka angka 1 turun. 2 bagi 2, 1. Mana KPK-nya? Semua yang di sini adalah KPK-nya. Maka KPK dari 2 dan 4 adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Sudah ketemu? Penyebutnya sama dengan 4. Karena tandanya tambah, maka kita tambah 4. Sekarang 2 dikali berapa supaya 4? 2 yang ini nak. 2 dikali berapa supaya 4? 2 dikali 2. Kalau penyebutnya dikali 2, pembilang juga dikali 2 ya. Kalau bawah dikali 2, atas juga dikali 2. Satunya juga ini dikali 2. 1 kali 2, 2. Sekarang yang 4 yang ini. 4 ini dikali berapa supaya ada 4 ini? 4 tentu saja dikali 1 sama dengan 4. Sekarang 1 ini dikali berapa? Karena bawah kali 1, atas kali 1. 1 kali 1, 1. 2 tambah 1, 3. Penyebutnya tetap 4. Sama ya dengan tadi jawabannya ya. Meskipun caranya beda, tapi jawabannya tetap sama. Contoh berikutnya. 2, 1/4 ditambah 1, 1/2 sama dengan 2 1/4 disebut dengan bilangan campuran karena ada bilangan bulat dan pecahan. Bagaimana cara menjumlahkannya? Kita kumpulkan dulu. 2 karena tandanya tambah, kita tambah 1. Kemudian 1/4 ditambah 1/2. Karena dia bilangan pecahan, kita harus samakan dulu penyebutnya.
ada cara lain untuk menyamakan penyebutnya selain langsung dikali atau dicari KPK-nya. Ada cara mudahnya lagi, yaitu dengan melihat penyebut yang paling besar. Angka berapa yang paling besar? Ada 4 dan 2. Mana yang paling besar? 4. Sekarang kita coba. 4 bisa dibagi dengan 4? Bisa. 4 bisa dibagi 2? Bisa. Maka kita gunakan angka 4 ini saja sebagai penyebutnya. Ini 4 ditambah 4. Boleh nggak langsung 1 ditambah 1? Tidak boleh ya. Kita gunakan caranya. 4 dikali berapa supaya 4? 4 dikali 1. Kalau bawah dikali 1, maka atas dikali 1. 1 dikali 1, 1. Sekarang 2 dikali berapa supaya 4? 2 dikali 2. Kalau bawah dikali 2, atas juga dikali 2. 1 kali 2, 2. Nah, sekarang kita jumlahkan. 2 tambah 1, 3. 1 tambah 2, 3. Ini nak ya, 1 tambah 2 ini. Nah, penyebutnya tetap. Berikutnya, penjumlahan bilangan desimal. Contoh 0,25 ditambah 1,35 sama dengan. Pada penjumlahan bilangan desimal, caranya sangat mudah. Tapi harus tahu syaratnya. Syaratnya adalah kita luruskan komanya. Kita urutkan komanya, diluruskan ya. 0,25 ditulis. Komanya di sini. Nah, di depannya koma ada angka 1, di belakangnya koma tepat ada angka 3, kemudian agak angka 5. Jadi komanya ini harus lurus. Seret, kemudian kita tulis komanya di sini. Tandanya apa? Ditambah. Sekarang kita jumlahkan seperti biasa. 5 tambah 5, 10. 0 ditulis di sini, 1 di sini. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 0 tambah 1, 1. 1,60. Contoh berikutnya 2,4 ditambah 3,13 sama dengan. Caranya sama, kita urutkan, kita luruskan komanya, atau kita urutkan berdasarkan nilai tempatnya ya. Satuan diurutkan dengan satuan. 2,4 kita tulis, koma diletakkan di sini. Ini angka 3, angka 1, angka 3 di sini. Bagaimana caranya? Di depannya ada kosong. Setelah 4 itu kosong, maka kita beri angka 0. 0 pada bilangan desimal ya. Jika di angka paling terakhir itu dianggap tidak ada, ditulis boleh, tidak ditulis juga boleh ya. 0 ditambah 3, 3. 4 ditambah 1, 5. Komanya urut 2 tambah 3, 5. Maka jawabannya 5,53. Itu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.